Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para penuntut ilmu, para tulab sekalian, dan para jamaah, semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat ilmu, nikmat diberi kesempatan untuk bermajlis ilmu. Tidak ada nikmat yang besar, yang paling besar kecuali nikmat ilmu dan kita mengamalkan ilmu. Seluruh amalan-amalan Islam, seluruh berbagai macam amalan-amalan dalam Islam tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat ketika Anda menjalankan amalan tersebut tanpa ilmu. Ya, kita sudah paham bahwa sholat itu keutamaannya luar biasa. Berikut pula puasa, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Tapi ingat, itu semua tidaklah bermanfaat, tidaklah benar kecuali berlandaskan ilmu. Nah, kalian ini diberi kesempatan untuk belajar, syukuri. Kunci kebaikan, kunci mendapatkan keutamaan amalan adalah dengan ilmu. Berbahagia dengan ilmu. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyatakan an-nasu muhtajuna ilal ilmi qabla al-hubsi wal ma'. Sebenarnya manusia lebih butuh kepada ilmu daripada nasi. Kalau bahasa kita nasi, roti dan air. Makan dan minum. Ya, jadi sebenarnya kita ini lebih butuh kepada ilmu daripada butuhnya kepada makan dan minum. Kamu butuh nggak makan? Kalau nggak makan, ambruk. Ya, butuh minum nggak? Kalau nggak minum, ambruk. Nggak ada apa-apanya. Kita tidak makan, tidak minum, tidak bisa pula kita bergerak atau menjalankan kegiatan kita, tidak bisa. Tapi sebenarnya butuhnya kita kepada ilmu itu lebih daripada itu. Kenapa? Karena makan dan minum masih bisa kita hitung, masih terbatas.
Kamu makan sehari semalam berapa kali? Ngaku berapa kamu? 3, benar 3. Jajannya 3 ya? 3. Ada yang setiap saat makan? Ada. Per detik makan? Per menit? Kuotanya habis nanti. Ya, nggak ada. Kebutuhan pokok kita makan sehari semalam 3 lah. 3. Agak gendut dikit 4. Ya, agak kuru-kuru dikit berapa? 2. Jajannya yang banter. Ya. Tapi intinya terbatas. Butuhnya kita ini, serakahnya kita ini kepada makan ternyata terbatas. Mungkin 3, mungkin 4. Ya, nggak ada namanya makan itu setiap detik makan, setiap menit makan, itu ndak. Ya, mabuk. Tapi ilmu kebutuhannya setiap saat. Kalau ilmu kebutuhannya kapan? Setiap saat. Per detiknya Anda harus diatur dengan ilmu. Ya. Setiap saatnya apa yang Anda akan ucapkan, apa yang Anda akan lakukan, amalan hati Anda, amalan lisan Anda, amalan perbuatan kalian ini semua sudah terbimbing, sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jelas ini? Kenapa ilmu lebih penting daripada makan dan minum? Kebutuhannya setiap saat. Makan penting, minum penting, sangat penting. Ada yang sangat-sangat penting lagi, yaitu apa? Ilmu. Belajar. Belajar jangan jadi sampingan, belajar terus. Tanya. Ya. Yang kedua, kenapa ilmu itu lebih penting kita butuhkan? Semuanya penting, tapi lebih penting untuk kita perhatikan karena apa? Karena ilmu menyangkut keselamatan di akhirat. Ya, kamu nggak makan, habis nggak makan mati. Selesai? Selesai. Kamu mungkin makannya apalah sedikit, kemudian kena penyakit, sakit, mati. Selesai. Memang jatahnya sekian tadi. Tapi kalau Anda tidak menggubris ilmu, tidak memperhatikan ilmu, keseharian Anda tidak terbimbing dengan ilmu, ya kalian ini nggak menggubris ilmu, jalan-jalan aja, lanjut aja lah, terserah gua lah gitu misalkan. Itu berakibat dosa, berakibat azab nanti. Ini penting. Kalau cuma ketinggalan urusan dunia ini tidak ditanya nanti di akhirat. Jelas ya? Nah, ini maksud ulama tadi, ilmu lebih dibutuhkan daripada pentingnya makan dan minum. Kita pentingkan makan, kita pentingkan minum, kesenangan kita, ya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ruh kita ini, makan minumnya untuk ruh kita, yaitu dengan ilmu syar'i. Baik. Penuntut ilmu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita ya. Ini sebagai mukaddimah pertama, sering saya sampaikan untuk nasihat pertama ini. Kadang orang itu sudah belenger dengan ilmu, sering ngaji, bosen, jangan. Ya, kemarin kan dulu ya, sudah pernah saya sampaikan dulu ya. Setiap yang bermajelis ilmu, duduk di majelis ilmu, keutamaannya didoakan oleh siapa? Malaikat lah ya. Didoakan oleh makhluk yang tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Menistighfarkan, dimintakan ampun. Wis, mending tenan ya. Tahu mending tenan. Enak. Anda duduk bermajelis di sini ya, belajar ilmu, ada yang doakan. Udah, nggak perlu capek-capek. Ya. Naam. Taib. Penuntut ilmu sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian. Kita lanjut pelajaran hadis Bulughul Maram. Hadis yang keberapa sekarang? Yang punya kitab
Hadis keberapa? Ke-6. Silahkan dibaca. Enggak apa-apa, dari SMP juga enggak apa-apa kalau mau baca. Ada harokatnya, tenang aja. Ya, kamu ya? Ya, silahkan. Namanya siapa? Hah? Iya, silahkan. Antaghtasila terus. Taib. Terus lanjutkan hadis ke-7. Ya, terus ya. Barakallahu fiik. Terus. Bifadli. Terus masih terus itu. Cuma ini. Wali ashabis sunani ikhtasala. Ini wasahhahahu Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7. Masih membahas hadis tentang air, hukum seputar air. Ya. Inilah kesempurnaan agama Islam. Air yang mana kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, ternyata Islam menjelaskan, ya, menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Jadi nggak usah bingung ya, antum ini, kalian semua ini nggak usah bingung dengan keadaan anda, nggak usah bingung, khawatir dengan bagaimana dan bagaimananya. Tanyalah sama Islam. Ya, semakin kalian memperdalam ajaran Islam, Al-Quran Anda perdalam, hadis Nabi Anda perdalam, jelas semua ada jawaban. Ya, lah permasalahan cuma air saja loh, ya, air. Ya, berikut pula buang hajat, itu aja diterangkan, dirinci oleh Nabi SAW, apalagi permasalahan-permasalahan besar yang lain. Ya, sempurnanya ajaran Islam. Masih berkenaan dengan air. An rajulin sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang laki-laki yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa ini? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini menceritakan ada seorang laki-laki yang menemani Nabi SAW. Ya, berarti maksudnya sahabat. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Sudah pernah dengar? Apa itu sahabat Nabi? Kamu punya sahabat enggak? Sahabat apa teman? Lain. Kalau sahabat lain ini, ada nilai khususnya ini sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi,
man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Itu namanya apa? Sahabat. Man laqiyan nabiyya, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, beriman kepada Nabi ya, dan meninggal di atas iman, dan meninggal tetap dalam keimanan, itu namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, berarti siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, ya, lakia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat berjumpa ini pada masa Nabi dan bermajlis, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat, ya, duduk bersama Nabi, berjumpa, ya, itu sudah bisa nanti masuk dalam syarat disebut sahabat, berjumpa. Tapi kalau misalkan tidak pernah berjumpa dengan Nabi, itu bukan disebut dengan siapa? Sahabat. Berjumpa dengan Nabi berarti perjumpaannya itu Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Nabi. Jadi pernah berjumpa dengan Nabi, pernah, tapi Nabi masih kecil. Sahabat bukan ini? Belum sahabat, ya, masih kecil, sama-sama main. Ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi, ini orang ini sudah kabur duluan. Sahabat bukan? Bukan. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, maksudnya sudah berjumpa dengan Nabi, posisi Nabi sudah jadi Nabi, posisi Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi, ya. Mu'minan bihi, berjumpa dengan Nabi SAW itu dalam keadaan iman, beriman. Ada enggak yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman? Ada enggak? Ya banyak saat itu. Sahabat bukan? Sahabat bukan? Bukan. Perjumpaannya tidak beriman, ya. Wa mata ala dzalik, dan matinya, meninggalnya di atas iman. Berarti sahabat walaupun dia tidak melihat Nabi tapi bermajlis, bertemu dengan Nabi. Kan ada sahabat yang buta nih, tapi bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal di atas iman, maka ini disebut dengan apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya? Jelas itu sahabat Nabi. Kalian ini sahabat Nabi bukan ini? Bukan, secara istilah bukan sahabat Nabi ya, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari seseorang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasul melarang seorang istri atau wanita mandi sisa suami, ya, mandi sisa suami. Taib. Dan seorang suami mandi dari sisa istri, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri mandi sisa dari suami dan seorang suami mandi dari sisa istri. Wal yakhtarifa jami'a, hendaklah mengambil bersama. Hendaklah mengambil bersama. Ini hadis ini memang pembahasannya agak dewasa dikit ya, ya, nggak apa-apa ya, dewasa sedikit ya, ya. Tapi sudah ada yang dewasa ini ya. Tapi intinya berkenaan dengan air ini. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang ketujuh, kita lanjut ke hadis yang ketujuh.
Dari sahabat Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Kemarin kita sudah sebutkan ada 4 pemuda istimewa al-abadilah al-arba'ah. 4 pemuda ini sama-sama disebut namanya dengan siapa? Abdullah. 4 pemuda istimewa, pemuda tapi orang besar nih ya. Ya, tahu orang besar, bukan orang gendut. Ya, pemuda tapi jadi ulama. Pemuda di sini menjadi apa? Rujukan para sahabat yang lainnya. Siapa 4 pemuda yang namanya Abdullah di sini? Aduh, ini sudah tinggal ini lupa apa lali? Ayo, siapa yang namanya Abdullah ini? 4 pemuda istimewa pada zaman Rasulullah SAW namanya Abdullah, padahal sahabat Nabi yang namanya Abdullah sampai 120. Senang betul menamai dirinya dengan Abdullah. Bapaknya pinter nih ya, rebutan namanya dengan apa? Abdullah. Jangan takut kalau punya nama siapa? Abdullah. Jangan khawatir kalau disebut dengan betul ya. Ya nggak boleh manggil dengan betul, nggak boleh. Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, kata Nabi SAW. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, zaman sahabat Nabi ada 120 lebih yang bernama dengan Abdullah. Ada 4 pemuda yang istimewa. Siapa itu? Siapa yang masih ingat? 1, Abdullah ibn Abbas. 2, Abdullah ibn Umar. 3, Abdullah ibn Zubair. 4, Abdullah ibn Amr bin As. Itu 4 pemuda tapi tokoh. Nah begitu. Itu diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Kalian pun juga begitu. Jangan misalkan kecil tapi Anda kecil terus. Ilmu harus dibesarkan tinggi itu ya. Ya. Naam. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, anak paman Nabi yang namanya Abbas. Taib. Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi SAW. Ini pentingnya doa. Kamu pernah berdoa enggak? Pernah? Berapa kali? Wih, rahasia negara lah Ustadz ya, saking banyaknya. Cuma nggak minta ilmu. Yang bermasalah nggak minta ilmu, nggak minta kekokohan iman. Yang penting, semuanya penting. Yang terpenting inilah ya, mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba loh Nabi SAW, Nabi kita yang mulia, ya, tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk menambah kecuali tambah apa? Tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Ucapkan, mohon kepada Allah, kepadaku ini, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Kalau kamu tambahkan apa? Tambahkan besok pulang sih Pak Ustadz ya. Tambah ilmu, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kurang apa ilmunya? Luar biasa. Taib. Ya, Nabi SAW mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Atau wa 'allimhul kitab. Itu doa Rasul kepada sahabat Ibnu Abbas yang masih kecil ya, Masya Allah masih kecil. Ya, masih kecil. Ya Allah, fahamkan kepadanya agama dan ajarkan Alkitab, Al-Quran ini. Dengan berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata betul. Beliau walaupun kecil-kecil jangan diremehkan. Ya, ternyata dijuluki oleh para sahabat yang lainnya. Di antara sahabat Abdullah ibnu Umar menjuluki beliau dengan turjumanul Quran, penafsir ulung. Ya, itu sahabat Ibnu Abbas. Kecil-kecil tapi jago tafsir ya. Masya Allah. Sahabat tua ketika
turun ayat itu ya, idza jaa nasrullahi wal fath, mereka berpendapat-pendapat yang begitu banyak. Sahabat Umar faham. Ada pemuda yang jenius, ada pemuda yang luar biasa dalam menafsirkan ayat ini, ikut berkumpul, diundang pula sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Umar ketika bertanya kepada sahabat-sahabat yang tua tentang penafsiran surat An-Nasr di sini, terakhir bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Ternyata sahabat Ibnu Abbas menyatakan, bukan begitu penafsirannya. Penafsirannya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Sungguh betul, itulah yang saya pahami. Masya Allah. Ya, luar biasanya sahabat Ibnu Abbas. Taib, ini sekilas ya. Beliau dijuluki dengan apa? Turjumanul Quran, penafsir ulung Al-Quran. Ya. Kemudian Bahrul Ummah, tintanya umat ini, atau lautan ilmu. Masya Allah, itu julukan para sahabat kepada beliau radhiyallahu anhuma. Taib. Sekarang kita lanjut hadis ya, sudah bunyi ini, nanti nggak selesai. Taib, bahwasanya hadisnya sekarang dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi sisa Maimunah. Maimunah itu istrinya, ya, radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat Ashabus Sunan, dalam kitab Sunan, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, disebutkan ightasala ba'du azwajin Nabi, ada salah satu istri Nabi yang mandi di suatu bejana. Mandi di suatu bak, ya, maksudnya pakai bejana atau bak. Faja'an Nabi, kemudian Nabi datang. Ya, jadi salah satu istri Nabi ini mandi, ya, di suatu bak terisi air tadi, mandi, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaghtasila minha, untuk mandi dari itu, dari air bejana tadi. Bejana tahu ya? Apa bejana? Wadah, bak, ember. Kamu mandinya pakai bak apa ember apa nyemplung sumur? Taib. Faqalat inni kuntu junuban, kata istrinya di sini, itu salah satu istrinya, saya sedang junub. Saya sedang junub. Kok Nabi setelah itu mau mandi dari apa sisa air tersebut? Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air tidak terkenai junub. Baik, selesai sudah. Sekarang kita ambil faedah. Faedah dua hadis di sini. Yang pertama, faedah yang pertama adalah dibencinya, ya, suami istri mandi dengan sendiri-sendiri ketika junub, ya. Taib. Ini faedah yang pertama. Dibenci suami istri dalam kondisi junub mandi sendiri-sendiri, gantian air sisa. Ya, tidak boleh atau kurang bagus istri gantian sama suami, atau suami gantian apa? Istri. Bejana airnya yaitu. Ya, tadi kan sudah dikatakan dalam hadis ya, Nabi melarang si wanita mandi sisa istri, sisa suami. Si suami mandi sisa siapa? Si istri. Ya, ini memberi faedah dibenci, kurang bagus. Berarti yang bagus gimana? Wal yaghtarifa jami'a, mandi bersama. Nah, udah kok yo senyum sini. Jangan senyum dulu ya. Tapi yang kedua boleh, ya, boleh untuk mandi sendiri juga boleh.
ketika ada kebutuhan tertentu. Lah buktinya apa? Dalam hadis yang lain Nabi SAW itu pernah mandi sisa Maimunah. Berarti Nabi apa di sini? Sendiri selesai bergantian tadi ya. Ya. Selesai bergantian tadi ya. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya, tapi kalian ini nggak boleh ya kalau sama laki-laki mandi dalam satu kamar, nggak boleh ya. Walaupun laki-laki tetap ada auratnya gitulah ya. Apalagi ini sudah SMP, lebih daripada SMP, hati-hati, nggak boleh main-main. Ini urusan penting di sini ya, urusan penting ya. Ada dosa besar lebih hina daripada dosa zina, yaitu suka lawan jenis. Hati-hati ya, ini penyakit yang sudah mulai bangkit, ini bukan mulai lagi ya. Akhirnya mandi bareng, dosa. Lah sama Ustadz, ya silahkan sama, urusannya dosa ini ya, urusannya dosa ya, bukan urusannya sama. Kalau sama ya sama-sama kan begitu ya. Tidak boleh jadi permainan urusan ini, dosa lah ya. Kalau zina kan ini lawan jenis ya, laki sama perempuan, ini dosa loh ya. Tapi kalau namanya sesama jenis di sini, ini lebih parah dosanya seperti ini. Jadi hati-hati. Ini jadi peringatan ya. Mentang-mentang ini kita bahas sedang mandi bersama, sesok praktek lah kita. Bukan ya. Jangan mau kalau Anda menjadi korban seperti ini, jangan mau. Ingatkan, takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Coba lo, azabnya mengerikan sekali untuk kaum Lut itu ya. Masya Allah, sudah disiksa begitu, dicungkir balikkan, dilempari dengan batu, menunjukkan kebaliknya akal mereka itu. Masa mau ikut seperti mereka? Jangan gitu. Anda sekarang saatnya belajar. Fokuskan untuk belajar, jangan diganggu dengan urusan-urusan dosa seperti itu. Nanti kalau saatnya nikah, segera nikah. Siap? Sekarang masih belajar ngelamun, mikirin kapan, tanggal berapa saya nikah nih ya. Nggak usah, belajar. Siap ya ini ya? Ini dosa yang begitu keji, hati-hati ya, hilangkan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga jaga hal-hal yang malah membawa kepada perbuatan yang tidak benar tadi. Nah, baik. Kemudian yang terakhir ya. Ini sudah lewat 11. Yang terakhir saya sampaikan di sini, air bekas digunakan selagi belum berubah tetap suci ya. Air bekas digunakan, istilahnya apa? Air mustakmal. Air bekas digunakan selagi tidak berubah, tidak terkalahkan, maka tetap suci, mensucikan. Nah buktinya apa tadi? Ini air bekas mandi istri, jelas dicelup lah ya, diupok-upok begitu ya, diopok-opok gitu ya. Airnya, kamu mandi nyentuh air apa enggak? Nyentuh lah ya. Air yang bekas kita celup, kita mungkin obok-obok begitu ya. Obok-obok ini bahasa Indonesia apa bahasa planet nih? Bahasa Indonesia ya. Nah, air yang bekas digunakan, sisa itu tetap suci, mensucikan. Jelas ya? Jadi kalau misalkan wudhu ini wudhu, Anda wudhu di ember, boleh nggak dicelup? Tangannya dicelup boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa dicelup. Emang tanganmu najis apa? Enggak. Boleh, nggak apa-apa ya dicelup begitu ya. Kadang-kadang kan namanya dicelup, waduh wes najis, enak betul, emang saya najis apa? Enggak ya, tetap suci, mensucikan. Kecuali dengan bercampurnya benda suci yang lainnya sampai kalah kemurnian air, maka bukan air lagi.
sebagaimana yang sudah saya terangkan pada kesempatan yang lalu. Jelas ya di sini ya. Nah, jadi air mungkin dicelup atau mungkin air yang sudah banyak kita pegang dan seterusnya tadi itu tetap dihukumi suci selagi tidak terkalahkan. Suci mensucikan. Sudah cukup ini? Jelas ya? Nah ini buktinya Nabi SAW ini ya, ada istrinya sedang mandi ini, mandi junub ya, mandi junub. Selesai itu Nabi datang. Apa kata istrinya? Loh saya tadi habis mandi junub loh. Maksudnya khawatir airnya apa ini? Bermasalah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya air tidak terkena junub. Wes rasah khawatir. Jelas? Nah, wallahu alam biswab. Tapi ya, jangan buang kotoran di bak ya. Nah, wallahu alam biswab. Cukup sampai di sini kajian kita mengenal dengan air yang tercampur yang bekas mandi orang junub tetap sah-sah saja ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.